Ya, pemirsa Timnas Indonesia menghadapi Vietnam dalam babak semifinal leg pertama Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno. Dan bagaimana peluang Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya, kita akan membahasnya bersama dengan mantan Kapten Tim Nasional Indonesia, Bima Sakti. Selamat sore, Mas Bima. Selamat sore Bang Wilson, Mbak Uci. Baik, Mas Bima, tadi supporter yang diwawancara reporter kami prediksinya adalah 1-0, satu tentunya untuk Indonesia. Kalau dari Mas Bima seperti apa kira-kira prediksinya untuk pertandingan ini? Yang pasti kita berharap menang ya, walaupun memang harus perlu kerja keras dari seluruh komponen di tim nasional sekarang, dari mulai pemain, pelatih. Yang paling terpenting adalah pemain bisa menjaga mental mereka, selalu fokus dengan pertandingan, karena tadi sempat nonton juga saya beberapa menit tadi, ada beberapa momen-momen yang harus kita kontrol, terutama Marcelino tadi beberapa kali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jangan sampai terpancing atau terprovokasi dengan gaya main Vietnam, karena mereka pasti akan selalu memancing. Itu Bang Wilson. Ya, Anda sudah menyaksikan begitu sedikit di awal begitu kick off pertandingan ini. Bagaimana peluang Indonesia di pertandingan kali ini, Mas Bima? Yang pasti kita sebagai tuan rumah, kita ingin memaksimalkan kesempatan ini, kita bisa memenangkan pertandingan dengan skor berapapun. Yang pasti memang perlu kerja keras seperti yang saya bilang tadi di awal. Ini bukan bukan Kamboja, mohon maaf, atau Filipina, tapi ini adalah Vietnam yang notabene selalu memang menyulitkan kita di dalam setiap pertandingan di semua turnamen ya, dari mulai AFF, SEA Games. Jadi saya pikir ini perlu kerja keras. Yang paling terpenting kita bisa memenangkan pertandingan. Mau 1-0, 2-0, alhamdulillah. Karena otomatis beban kita agak sedikit ringan jika kita bisa memenangkan pertandingan di leg pertama ini. Nah, baik Mas Bima, ini kita juga sambil ngobrol-ngobrol, sambil kita juga ini menyaksikan, ini adalah yang di layar ini adalah pertandingan live yang sedang berlangsung saat ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia melawan Vietnam. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat Mas Bima, dari track record Vietnam dan Indonesia beberapa kali bertemu di AFF khususnya, ini skornya kebanyakan yang imbang. Indonesia 3 kali menang dan juga baru 1 kali kalah. Nah, ini peluangnya di sini seperti apa? Apakah strategi Sinteyong ini menurut Anda bisa membawa Indonesia untuk kemenangan pada pertandingan ini? Yang pasti peluangnya besar, apalagi ini kita melihat susunan pemain juga sangat sangat baik di semua posisi. Dan saya pikir Coach Sintayong pasti punya cara jitu untuk bisa menaklukkan Vietnam kali ini dengan menurunkan beberapa pemain yang kita lihat di kualifikasi kemarin, kemudian di pertandingan penyisian kemarin. Saya pikir ini yang terbaik gitu, Bang Wilson. Ya, Mas Bima, Anda pernah membela timnas. Apa begitu kelemahan dari tim nasional Vietnam yang mungkin bisa kita ambil begitu peluangnya dalam pertandingan ini? Mereka penguasaan bola bagus, dan kita berapa kali ketemu dengan Vietnam ini kita harus manfaatkan bola-bola serangan balik ya, serangan balik dengan cepat, kemudian transisi positif setelah kita bertahan langsung cepat counter attack, karena kalau harus bermain build up dulu, mereka kuat sekali di belakang. Dan kemarin itu kita sudah buktikan juga di Timnas U16, kita bisa menang 2 kali melawan Vietnam. Yaitu caranya kita harus cepat counter attack mereka sebelum mereka kembali ke posisi mereka gitu. Baik, counter attack ini sebaiknya dilakukan, atau penyerangan secara langsung ini baiknya dilakukan jika melihat seperti ini, apakah strategi di babak pertama atau di babak kedua kalau melihat hal ini? Gimana Bang Wilson? Kalau dari strategi sebaiknya Mas Bima, penyerangan secara cepat dilakukan tim Indonesia di babak pertama atau kedua nanti? Ya, kalau bisa di babak pertama, dan biasanya di 15 menit babak pertama mau berakhir itu masa-masa krusial ya. Dan babak kedua di awal-awal 15 menit dan di akhir babak kedua 15 menit itu adalah situasi momen-momen yang harus kita manfaatkan. Karena ini tadi di awal-awal berapa kali juga timnas kita memiliki beberapa peluang, tapi yang kita lihat tadi memang kurang sedikit tenang. Dan kemudian support dari pemain-pemain tengah saat bola
umpan di depan itu sangat penting sekali Bang Wilson, karena tadi berapa kali Marcelino hanya sendiri di depan, kurangnya support dari rekan-rekannya dari tengah. Mungkin itu Bang Wilson. Mas Bima tadi ada mengatakan bahwa timnas Indonesia mungkin kurang sedikit tenang. Kita lihat juga sejauh ini pertandingan memang terlihat timnas Indonesia cukup tertekan dengan serangan dari Vietnam sudah 16 kali, namun Indonesia baru 10 kali. Apa begitu Mas Bima yang harus dilakukan? Anda pasti punya pengalaman pernah membela timnas Indonesia. Ya, yang pasti tadi memang ada beberapa kali kesalahan-kesalahan ya Mbak Uci ya. Memang kalau memang kita tidak bisa counter attack dengan cepat, ya kita harus mainkan bola selama mungkin. Jangan terburu-buru. Tadi berapa kali memang long ball ke depan sehingga bola hilang, sehingga kita harus bertahan lagi. Akhirnya kita capek. Dan saya pikir kita harus manfaatkan kalau memang tidak bisa langsung menyerang, kita build up dulu, kita kuasai bola. Nah ini seperti sekarang ini kita kuasai, kita cari celah di mana posisi pemain Vietnam yang keliru, baru kita bisa lakukan serangan gitu Mbak Uci. Karena ini memang Vietnam sengaja turun dulu di belakang, mereka menunggu ketika kita lengah, nah mereka akan lakukan serangan balik. Dan kita lihat sendiri Vietnam memang penguasaan bolanya sangat kuat ya, jadi kita butuh semua pemain konsentrasi. Jangan hanya melihat bola tapi juga melihat posisi lawan. Nah, melihat strategi ini yang sekarang kita saksikan yang secara live ini Mas Bima, tadi kebanyakan memang Indonesia juga banyak menunggu seperti itu untuk melihat momen-momen kapan bisa menyerang ke wilayah lawan. Nah ini apakah memang salah satu strategi mungkin untuk mengulur waktu sehingga nanti penyerangan akan dilakukan di babak 2 mungkin? Ya, ini udah menjadi tren sepak bola dunia ya Bang Wilson ya. Kita lihat Piala Dunia kemarin, memang semua kebanyakan tim-tim mereka menunggu di belakang, retreat dulu, compact defense semuanya, kemudian ada peluang mereka melakukan serangan balik dengan cepat. Dan itu kita lihat di Piala Dunia kemarin, dan saya pikir di beberapa pertandingan AFF ini juga hampir sama. Ya, dan ini alhamdulillah ada peluang lagi, sayang syutingannya agak meleset. Ya. Jadi saya pikir lebih tenang lagi ya Bang Wilson ya, karena ini kesempatan kita sebagai tuan rumah, tidak harus buru-buru, kalau memang ada peluang kita serang counter attack. Baik, terima kasih Mas Bima. Kita harapkan bahwa timnas Indonesia bisa memberikan permainan yang terbaik begitu bagi Indonesia. Semoga aja bisa menang sore ini. Amin, itu harapan kita semua. Ya, pemirsa, kita lihat ini adalah pertandingan yang kami tampilkan secara langsung. Pertandingan masih berjalan antara Indonesia melawan Vietnam. Skor kedua tim masih bertahan di angka 0-0.